Lihat people, di depan gue udah ada 3 Adidas Superstar. Yang pertama Adidas Superstar 2 Core Black White. Yang kedua Adidas Superstar Recon. Nah yang ketiga ini lumayan spesial nih, Adidas Superstar Prime Blue. Yang pertama adalah Adidas Superstar 2 Black White atau Core. Kemudian Superstar Recon. Basicnya Superstar Actis. Berikutnya Superstar Prime Blue. Superstar 2 Black White atau Core, bahan utamanya leather, ST leather, dan synthetic leather untuk tongnya. Ada dekorasi tong logo berwarna emas yang di-emboss. Stripes-nya berbahan synthetic leather dan tali berbahan cotton. Terdapat tulisan Superstar berwarna emas di quarternya. Di antara stripes terdapat lubang ventilasi. Heel tab-nya synthetic leather, lengkap dengan emboss logo Adidas Trefoil. Tong lining bahannya mesh dengan size label menempel. Artikel numbernya EG4959. Quarter liningnya pakai non-woven. Sementara collar liningnya sangat nyaman dengan mesh yang dilapisi foam. Insole-nya pun pakai mesh dengan lapisan EVA yang empuk, lengkap dengan logo Adidas dari transfer paper. Outsole-nya motif herringbone yang telah dipakai sejak tahun 1964 tetap dipertahankan. Selanjutnya Superstar Recon yang memiliki upper leather hampir di seluruh uppernya, quarter, ST, dan back tab-nya leather. Tong logo warna hitam yang di-emboss dan tulisan merek dengan 3 garis dalam bahasa Prancis. Talinya berbahan cotton. Stripes nubuck leather dengan lubang ventilasi di antara stripes. Heel tab-nya nubuck leather. Tidak ada tong lining ya di Heart People, karena memang basicnya Superstar Actis. Size labelnya dengan artikel number G58198. Quarter lining pakai material non-woven. Collar lining berbahan synthetic leather. Insole-nya sangat nyaman dengan material terry yang dilapisi dengan EVA. Herringbone sole khas Superstar Actis, seratnya lebih kasar ya Dead People. Superstar Prime Blue memakai upper berbahan tekstil polyester, quarter tekstil dengan dekorasi tulisan Prime Blue made with pearly ocean plastic, yang berarti dari daur ulang limbah plastik lautan. Stripes-nya tekstil, ST-nya juga tekstil, yang dibordir berperan sebagai eyelet. Lalu dekorasi quarter di bagian belakang dengan benang. Material tongnya tekstil, disablon dengan logo Adidas. Tong lining tekstil dengan size label menempel. Artikel numbernya H05349. Collar liningnya materialnya tricot. Insole dilapisi EVA dengan dekorasi logo Prime Blue. Outsole-nya khas Adidas Superstar 2 dengan warna clear gum. Berikut perbandingan Shell 2 Superstar 2 dengan Superstar Actis.
Terlihat Superstar 2 teksturnya lebih menonjol dibanding Superstar Active. Horst Dassler, anak dari Adi Dassler, sang founder Adidas, berambisi masuk pasar Amerika. Di tahun 60-an, Adidas sudah terkenal di Eropa, namun belum begitu di Amerika. Beliau kemudian menggandeng Chris Severn sebagai konsultan marketing. Chris menyarankan Dassler agar membuat inovasi di sepatu basket, karena kultur olahraga basket sangat kuat di Amerika, yang bisa menjadikan Adidas mendominasi pasar di Amerika. Di era ini, sepatu basket umumnya terbuat dari kanvas dan minim fitur teknologi, seperti Converse All-Star dan Pro Keds. Hal ini mengakibatkan atlet basket sangat rentan mengalami cedera. Baru, sebuah sepatu basket pun dicanangkan, hingga terciptalah Adidas Super Grip di tahun 1964 dengan terobosan upper berbahan leather untuk ketahanan yang lebih mumpuni dan outsole motif herringbone untuk grip yang lebih baik. Tapi inovasi ini tidak lantas membuat Adidas langsung diminati oleh pasar, karena sepatu basket saat itu ya harus kanvas. Hingga suatu saat, pelatih klub NBA San Diego Rockets, Jack McMahon, mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan Adidas Super Grip dipakai oleh timnya. Adidas Superstar juga memiliki versi high cut, yaitu Adidas Pro Model. Chris Severn menyarankan Horst Dassler, Superstar harus punya Superstar. Kareem Abdul-Jabbar dipilih sebagai personifikasi Superstar di lapangan basket. Endorsement ini kemudian menjadi endorse atlet termahal saat itu dengan nilai kontrak $25.000 per tahunnya. Puncaknya, di tahun 1985, grup hip hop ternama Run DMC yang sedang di puncak kejayaannya menjadi poster boy Adidas yang baru. Mereka dress full Adidas from head to toe. Tracksuit plus Adidas Superstar menjadi ciri khas mereka. Hal yang tentu saja diikuti oleh penggemarnya. Di tahun 1986, Run DMC merilis album Raising Hell, di mana terdapat lagu My Adidas. Terkesan dengan stunt ini, Adidas kemudian mengkontrak Run DMC dengan nilai kontrak $1 juta, jumlah yang sangat fenomenal di masa itu. Masuk ke tahun 90-an, Adidas mulai dilirik oleh skateboarder. Kate Hofnagel dan Mark Gonzalez memakai Adidas Superstar untuk melakukan trik di deck skateboard mereka. Di era ini, Adidas Superstar 2 lahir dengan improvisasi penambahan foam di tong dan liningnya untuk meningkatkan kenyamanan. Di awal tahun 2000-an, estafet Adidas Superstar berpindah ke musik rock, metal, dan hip metal. Sangat umum sepasang Cell 2 terlihat di video klip artis seperti Papa Roach, Sum 41, dan Limp Bizkit.